Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang makna kata pada kalimat, kemungkinan makna gramatikal, kata sandang, kata tugas, kata majemuk, kata ulang, idiomatik, dan makna gramatikal frase. 1. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang disebabkan adanya proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Makna suatu kata baru dapat dipahami bila berada dalam suatu konteks kalimat. Contoh, proses afiksasi awalan ter pada kalimat angkat dalam kata batu seberat itu terangkat juga oleh adik mempunyai makna dapat. Lain dengan kalimat ketika balok ditarik, papan itu terangkat ke atas, menimbulkan makna gramatikal tidak disengaja. Awalan ter baru memiliki makna bila sudah berproses dengan kata lain. 2. Kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna. Kata sandang sendiri hanya dipakai sebagai penjelas kata-kata yang ada di depannya. Kata sandang memiliki fungsi sebagai pembela kata atau frase. Selain itu juga untuk membentuk kata ganti orang atau kata benda. 1. Ciri-ciri kata sandang. Berikut di bawah ini ada beberapa ciri-ciri dari kata sandang, diantaranya yaitu 1. Tidak mempunyai arti tapi memiliki fungsi. 2. Tidak memiliki arti spesifik. 3. Mendampingi kata yang lainnya. 4. Membedakan kata lainnya. 2. Fungsi kata sandang. Kata sandang ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Membedakan sebuah kata atau frase. 2. Dapat membentuk kata benda atau kata ganti orang. 3. Jenis kata sandang. Kata sandang dibedakan dengan jenisnya berdasarkan fungsi. Kalau diletakkan di samping kata benda atau kata ganti yang lain. A. Kata sandang untuk jumlah tunggal. Kata sandang untuk jumlah tunggal ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu sang. Sang dipakai buat mengiringi panggilan manusia, makhluk hidup lainnya, atau suatu benda mati yang punya tujuan buat meninggikan martabat. Terkadang, sang juga digunakan dengan tujuan sindiran kepada suatu yang lebih tinggi. Sri dipakai buat penyandang nama manusia yang mempunyai gelar atau keturunan raja. Panggilan Sri buat keturunan kerajaan yang sudah memegang kekuasaan atau menjadi pewaris tahta masih dipakai di Indonesia. Kata Sri ini dimaksud untuk memanggil seseorang yang kedudukannya tinggi. Hang. Saat ini Hang hampir tidak pernah ditemukan di dalam kosakata bahasa Indonesia. Kata Hang hanya dipakai dalam karya sastra lama buat menyebut seseorang yang dimuliakan atau dihormati. Dang. Dang termasuk dalam kosakata warisan sastra lama. Penggunaan kata dang hanya dikhususkan pada wanita yang punya kehormatan. Hyang. Kata hyang punya keistimewaan karena hanya dipakai untuk menyebut atau mengiringi panggilan pada dewa dan dewi. Kata jenis ini ditemukan pada sebutan umat beragama Hindu yang ada di Indonesia. Kata hyang adalah serapan dari bahasa Jawa kuno. Yang. Kata yang ini dipakai buat mengganti nama Tuhan atau seseorang yang dimuliakan. B. Kata sandang untuk jumlah jamak. Jenis kata yang kedua yaitu kata yang dipakai untuk menunjukkan jumlah jamak atau kelompok. 1. Para. Kata para dipakai untuk menggantikan atau menyebut sekelompok manusia yang punya kesamaan dalam aspek tertentu seperti pekerjaan dan jenis kelamin. Sering sekali, kata para dipakai pada acara pidato sambutan yang fungsinya untuk menyebut hadirin yang datang. 2. Kaum. Kata kaum dipakai untuk merajuk pada suatu kumpulan orang yang punya kesamaan dalam pandangan suatu golongan. 3. Umat. Kata umat dipakai untuk menunjukkan sekelompok orang yang punya keyakinan, kepercayaan yang sama. Umumnya, kata sandang umat dipakai untuk menyebut sekelompok orang yang berasal dari satu agama. C. Kata sandang untuk netral. Kata sandang ini adalah kata sandang yang khusus difungsikan untuk menyebut atau menggantungkan sesuatu dengan maksud menyeimbangkan. Artinya, kata sandang ini dipakai untuk menunjukkan jumlah netral. 1. Si. Kata si umum kamu temukan untuk penyebutan tokoh di dalam dongeng atau cerita rakyat yang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Penggunaan kata sandang si menunjukkan keseimbangan atau sama rata untuk kata benda atau sesuatu yang diikutinya. Terkadang kata sandang si dipakai untuk membentuk kata benda dari kata sifat. 3. Yang. Jenis kata yang ini hampir sama dengan kata sandang yang,
dipakai pada penunjuk tunggal. Tapi pada kategori penunjuk netral, kata yang cuman dipakai untuk mengganti seseorang yang tunggal, tanpa adanya jabatan atau pangkat tinggi yang harus digantikan. Selanjutnya ada kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna lesikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Pada umumnya, bentuk kata tugas selalu tetap atau tidak bisa mengalami perubahan. Jenis-jenis kata tugas. Yang pertama ada preposisi atau kata depan. Preposisi adalah kata tugas yang terletak di depan sebuah kata, terutama pada kata benda yang berfungsi untuk menentukan hubungan suatu kata. Yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa, seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun antar paragraf. Konjungsi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan yang terakhir konjungsi antar kalimat. Kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata yang kemudian membentuk makna baru. Tiap kata dalam kata majemuk sudah memiliki makna tersendiri. Akan tetapi, apabila kedua kata tersebut tergabung dalam kata majemuk, gabungan kata tersebut akan memiliki makna baru. Namun, harus jeli untuk membedakannya dengan frasa, sebab keduanya berbeda jenis. Ciri-ciri kata majemuk. Yang pertama itu tidak bisa disisipi, tidak dapat diperluas, dan posisi tidak dapat ditukar. Yang kedua ada penulisan. Dalam bahasa Inggris, penulisan kata majemuk sudah pasti digabung antar unsurnya. Akan tetapi, di bahasa Indonesia masih ada yang tiap unsurnya ditulis terpisah dan ada yang digabung. Jika penulisan unsurnya terpisah, maka bentuknya disebut tidak senyawa. Sementara yang rangkaian morfem dasarnya digabung disebut sebagai kata majemuk senyawa. Yang ketiga ada makna. Selain dari segi penulisannya, kita juga dapat membedakannya berdasarkan maknanya. Contoh, yang pertama itu ada idiom. Sebuah kata majemuk dapat digolongkan menjadi idiom apabila tidak ada lagi makna salah satu kata dasarnya yang mengarah pada makna baru. Hemat kata yang berupa idiom adalah kata yang bermakna baru yang artinya melenceng dari makna kata-kata dasar yang membentuknya. Contoh, ada harga diri dan matahari. Yang kedua, semi idiom. Pada jenis yang satu ini, kalian masih bisa menemukan makna asli dari satu kata dasar yang membentuknya. Namun, makna tersebut mengalami pergeseran sehingga artinya agak berubah. Contohnya ada rumah sakit dan buku tulis. Selanjutnya kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata berimbuhan, maupun kata gabungan. Macam-macam kata ulang. Kata ulang memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, kata ulang berdasarkan bentuknya itu ada dwipura atau sebagian. Dwipura ialah kata ulang sebagian. Kata-kata jenis ini mengalami suatu pengulangan pada sebagian katanya saja. Contohnya itu dedaunan, kata dasarnya itu daun. Dedaunan itu gugur setiap musim semi. Yang kedua itu ada dwilingga atau menyeluruh. Dwilingga ialah kata ulang menyeluruh. Kata ulang jenis ini ialah kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Misalnya ada bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, buku-buku, dan sebagainya. Yang kedua itu ada kata ulang berubah bunyi. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian kata. Contohnya itu Desa Bangunrejo membangun gotong royong untuk membersihkan desanya. Selanjutnya ada kata ulang berimbuhan.
Jenis kata ulang yang satu ini terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Misalnya, tarik-menarik, maaf-memaafkan, pukul memukul, putar-memutar. Contohnya itu, antar sesama manusia wajib saling tolong-menolong. Selanjutnya ada kata ulang semu. Jenis kata ulang yang satu ini ialah kata ulang yang mengalami suatu proses pengulangan seluruhnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Misal ada kupu-kupu, laba-laba, umang-umang, kura-kura, dan lain sebagainya. Dua kata ulang merubah makna. Yang pertama ada menyatakan kesamaan. Contohnya, Ani mempunyai sifat yang keibu-ibuan. Nomor 2, menyatakan saling. Contoh, saling memaaf-maafkan adalah perbuatan terpuji. Yang ketiga, menyatakan jamak dan beragam. Contoh kalimat, ibu membeli buah-buahan di supermarket. Yang keempat, menyatakan intensitas. Contoh kalimat, Andi berulang tahun pada hari ini dan membuat acara makan-makan di rumahnya. Yang kelima, ada menyatakan bilangan. Contoh kalimat, Dika membagikan sembako 1 per 1 kepada orang yang membutuhkannya. Yang keenam, ada menyatakan keadaan atau situasi. Contoh kalimatnya, singa itu memakan mangsanya hidup-hidup. Yang ketujuh, ada menyatakan suatu bentuk kegiatan. Contoh kalimatnya, ibu diundang untuk memasak di acara pernikahan tetangga. Yang ketiga, ada makna dan fungsi kata ulang. Yang A, perulangan kata benda. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata benda yaitu ada dua. Yang pertama, menyatakan benda itu bermacam-macam, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, buku-bukuan. Yang kedua, menyatakan benda yang menyerupai bentuk dasar itu, misalnya anak-anakan, orang-orangan. Yang B, ada perulangan kata kerja. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata kerja yaitu menyatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali, misalnya meloncat-loncat, menyebut-nyebut, menari-nari, melayang-layang. Yang kedua, menyatakan aspek duratif yaitu proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama, misalnya berenang-renang, duduk-duduk. Yang ketiga, menyatakan bermacam-macam pekerjaan, misalnya cetak-mencetak, karang-mengarang. Berikutnya ada menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau berbalasan, misalnya tembak-menembak, tuduh-menuduh, cubit-mencubit. C. Perulangan kata sifat. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata sifat yaitu menyatakan makna lebih atau intensitas, misalnya berjalan cepat-cepat atau kerjakan baik-baik. Yang kedua ada menyatakan makna sampai atau pernah, misalnya tak sembuh-sembuh sakitnya walaupun ia sudah berobat ke luar negeri. Yang ketiga ada digabungkan dengan awalan se dan akhirannya nya, mengandung makna superlatif atau paling, misalnya kerjakan sebaik-baiknya agar hasil memuaskan, terbangkan layang-layangmu setinggi-tingginya. Yang keempat, berlawanan dengan makna nomor 1 atau melemahkan arti kata sifat itu. Misalnya, badanku sakit-sakit saja rasanya. Sakit di sana sini, tapi tidak terlalu sakit. Kalau kepalamu pening-pening, bawalah tidur. Berikutnya, bentuk yang seolah-olah sudah menjadi ungkapan dalam bahasa Indonesia. Makna perulangannya kurang jelas, misalnya jangan menakut-nakuti anak-anak karena akan memengaruhi jiwanya kelak. Yang D ada perulangan kata bilangan. Makna perulangan kata bilangan yaitu yang pertama ada perulangan kata satu menjadi satu-satu memberi makna satu demi satu. Yang kedua perulangan kata satu dengan tambahan akhirannya memberi makna hanya satu itu. Yang ketiga ada perulangan kata 2, 3, dan seterusnya memberi pengertian sekaligus 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat bentuk perulangan berpuluh-puluh
beratus-ratus, beribu-ribu, dan seterusnya. Yang E, prinsip-prinsip pengulangan. Pertama, pengulangan tidak mengubah golongan atau kelas kata dari bentuk dasar kata ulang seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contoh, kata benda. Sepatu-sepatu menjadi sepatu, bungkusan-bungkusan menjadi bungkusan, buah-buahan menjadi buah, dan pakaian-pakaian menjadi pakaian. Berikutnya kata kerja. Berkejar-kejar menjadi berkejaran, mencabut-cabuti menjadi mencabuti, tertegun-tegun menjadi tertegun. Berikutnya kata sifat. Bagus-bagus menjadi bagus, nakal-nakal menjadi nakal, seburuk-buruknya menjadi buruk, dan keputih-putihan menjadi putih. Yang kedua ada bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contoh, bersalam-salaman. Bentuk dasarnya bersalaman, bukan bersalam. Yang F, bentuk kata ulang. Menurut bentuknya, kata ulang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada kata ulang penuh atau kata ulang murni, yaitu semua kata ulang yang dihasilkan oleh perulangan unsur-unsurnya secara penuh. Yang kedua ada kata ulang berimbuhan atau kata ulang bersambungan, yaitu semua kata ulang yang salah satu unsurnya berimbuhan, awalan, sisipan, atau akhiran. Yang ketiga ada kata ulang berubah bunyi, yaitu kata ulang yang mengalami perubahan bunyi pada unsur pertama atau unsur kedua kata ulang. Yang keempat ada kata ulang semu, yaitu kata yang hanya dijumpai dalam bentuk ulang itu. Jika tidak diulang, komponennya tidak mempunyai makna atau bisa juga mempunyai makna lain yang tidak ada hubungannya dengan kata ulang tersebut. Yang kelima, kata ulang dwipurwa, yang berarti dahulu kala, atau kata ulang yang berasal dari komponen yang semula diulang kemudian berubah menjadi sepatah kata dengan bentuk seperti itu. Kata ulang ini disebut juga reduplikasi, yang berasal dari bahasa Inggris reduplication, yang berarti perulangan. Sebenarnya semua kata ulang juga dapat disebutkan reduplikasi. Berikutnya ada makna idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Berikut beberapa contoh makna kata idiomatik, baik itu contoh kata dan artinya. Contoh, buah bibir yang berarti bahan perbincangan. Tangan kanan yang berarti orang kepercayaan. Makan pena yang berarti bekerja sebagai penulis atau pengarang.